Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asdilin Parmuri. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku atau biasanya disingkat UKIM, Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan, NPM 121141200024. Teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi dan sistem endokrin beserta dengan fungsi-fungsinya. Jadi teman-teman, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Ini adalah gambar dari sistem respirasi tubuh manusia. Sistem pernapasan merupakan sistem organ yang digunakan untuk pertukaran udara atau gas. Paru-paru menjadi organ vital yang memiliki fungsi utama sebagai alat pernapasan atau respirasi dalam tubuh manusia. Paru-paru secara spesifik memiliki peran untuk terjadi pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Jadi teman-teman, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke dan dari paru-paru. Jalan napas ini berfungsi sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara yang dihidupkan ke dalam paru-paru. Hidung bertanggung jawab terhadap olfaktori atau penghidup karena reseptor olfaksi terletak dalam mukosa hidung. Fungsi ini berkurang sejalan dengan bertambahnya usia. Faring atau tenggorokan. Fungsi faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Faring juga menjadikan manusia mungkin untuk bernapas melalui mulut. 3. Laring. Bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan berbentuk corong. Laring umumnya selalu terbuka, hanya kadang tertutup bila sedang menelan makanan. Fungsi utama laring adalah untuk pembentukan suara, sebagai jalan respirasi dan proteksi jalan napas bawah dari benda asing, dan untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Laring terdiri dari epiglotis, glotis, kartilago tiroid, kartilago krikoid, kartilago arytenoid, dan pita suara. Selanjutnya trakea. Trakea memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengirim udara ke paru-paru. Fungsi trakea yang utama adalah menyuplai udara ke paru-paru. Selain itu, trakea juga mampu menghangatkan serta melembabkan udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua, menyaring benda asing. Lebih dari itu, trakea adalah organ pernapasan manusia yang dapat melakukan banyak pekerjaan dalam waktu bersamaan. Fungsi trakea lainnya memang untuk menangkap partikel benda asing serta bakteri yang terhirup oleh manusia, sehingga paru-paru terjaga. Ketiga, membantu fungsi sistem pencernaan. Tulang rawan yang berbentuk cincin memungkinkan trakea menciptakan ruang besar bagi kerongkongan agar bisa mengembang. Dengan demikian, Anda jadi lebih mudah untuk menelan makanan. Yang keempat, membantu batuk. Fungsi trakea selanjutnya ialah membantu batuk, sebab saat Anda batuk, otot trakea akan berkontraksi untuk mempersempit lumen trakea agar udara mengalir lebih cepat melalui trakea saat keluar. Yang kelima, paru-paru. Fungsi utama paru-paru adalah untuk pertukaran gas antara udara, atmosfer, dan darah. Dalam menjalankan fungsinya, paru-paru seperti sebuah pompa mekanik yang berfungsi ganda, yaitu menghisap udara atmosfer ke dalam paru-paru atau inspirasi dan mengeluarkan udara alveolus dari dalam tubuh atau ekspirasi. Yang keenam, bronkus atau cabang batang tenggorokan memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Yang kedua, bronkus juga berfungsi sebagai penyaring udara tetapi sifatnya hanya sebagai penyaring sekunder. Yang ketujuh, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang kedua, mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses bernapas berlangsung.
Yang terakhir, alveoli. Alveoli atau alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronchioles dan mengalirkannya ke dalam darah. Teman-teman, demikian fungsi dan penjelasan dari sistem respirasi tubuh manusia. Ya teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin juga dapat kita sebut dengan kelenjar buntu. Kelenjar ini tidak memiliki saluran khusus dalam mengeluarkan sekretnya atau hormon. Sistem endokrin pada manusia selalu bekerja sama dengan sistem saraf. Akan tetapi, cara kerjanya sebagai pengendali aktivitas tubuh berbeda dengan cara kerja pada sistem saraf. Perbedaannya adalah sistem endokrin lebih banyak bekerja dengan transmisi kimia. Lalu, sistem endokrin juga memperhatikan waktu respon yang lebih lambat daripada sistem saraf. Hormon adrenalin bekerja hanya dalam waktu yang singkat, akan tetapi hormon pertumbuhan bekerja dalam waktu yang sangat lama. Pada kendali sistem endokrin atau memakai hormon pertumbuhan, proses pertumbuhan membutuhkan waktu hingga puluhan tahun dalam mencapai tingkat pertumbuhan sempurna. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Yang pertama adalah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini dikenal sebagai Master of Glands atau raja dari semua kelenjar, karena pituitari itu dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dan kelenjar pituitari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di leher. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan diatur oleh hormon perangsang tiroid atau TSH. Hipofisif di bawah kendali hormon pelepas tirotropin atau TRH. Hipotalamus menjadi sistem umpan balik hipofisif. Hipotalamus, faktor utama yang mempengaruhi laju sekresi TRH dan TSH adalah kadar hormon tiroid yang bersirkulasi dan laju metabolik tubuh. Selanjutnya, yang ketiga, kelenjar paratiroid. Ada dua jenis sel dalam kelenjar paratiroid. Ada sel utama yang mensekresi hormon paratiroid atau PTH yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan. Kelenjar paratiroid terdiri atas 4 massa oval kecil terletak di belakang kelenjar tiroid, satu pada masing-masing kutub atas dan bawah, umumnya terbenam dalam simpai kelenjar yang besar. Yang keempat, kelenjar adrenalin. Kelenjar adrenal merupakan sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal dan terbenam dalam jaringan adiposa perirenal. Kelenjar adrenal dibungkus oleh simpai jaringan ikat padat yang mengirimkan septa tipis ke dalam kelenjar sebagai trabekula. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 lapisan konsentrasi, yaitu korteks adrenal dan medula adrenalis. Korteks dan medula dapat dibedakan berdasarkan asal fungsi dan ciri morfologi selama masa perkembangan embrional. Kedua struktur tersebut berasal dari lapisan germinal yang berbeda. Korteks berasal dari mesoderm dan medula terdiri dari sel-sel yang berasal dari krista neuralis. Secara morfologi, korteks adrenal berada pada lapisan perifer dan berwarna kekuningan, sedangkan medula adrenalis berada di tengah dan berwarna coklat kemerahan. Yang kelima, kelenjar pineal. Pineal merupakan kelenjar endokrin atau neuroendokrin yang mengatur irama harian aktivitas tubuh pada manusia. Kelenjar ini terletak di dinding posterior ventrikel ketiga yang melekat pada otak dan berbentuk kerucut yang sangat kecil. Kelenjar pineal dibungkus oleh jaringan ikat pia meter dan tergerus septa mengandung pembuluh darah kecil, membagi berbagai kelompok sel sekretoris yang mencolok dan berjumlah banyak, yaitu pinealosit. Sel-sel ini menghasilkan melatonin yang merupakan suatu derivat triptofan. Yang keenam, pankreas. Kelenjar ini menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya, testis.
Testis menghasilkan hormon testosteron. Yang kedelapan, ovum menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim dan progesteron yang berfungsi untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Teman-teman, sekian dari hasil video presentasi saya mengenai sistem endokrin dan sistem respirasi tubuh